Bab 611. Bunuh atau tidak? Di depan kuil, pemilik Penatao dan Master Tiada Batas berdiri berdampingan. Pemilik Penatao melihat ke sekeliling, angin dan salju menderu, meniup wajahnya dengan kencang. Master Tiada Batas sontak berujar, "Apa rencanamu selanjutnya?" Pemilik Penatao berujar dengan tenang, "Membuat aturan." Master Tiada Batas bertanya, "Kembalikan tatanan Wan." Pemilik Penatao menggelengkan kepalanya. "Aturan yang benar-benar baru." Master Tiada Batas mengernyit, "Aturan baru." Pemilik Penatao mengangguk, melihat ke ujung pandangan di kejauhan, dan berujar pelan, "Aturan Wan tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di zaman itu, tapi masih belum sempurna. Ketika dia ada, tatanan tersebut dapat berjalan. Ketika dia pergi, tatanan tersebut langsung runtuh, bawahannya mulai merampas alam semesta dan membawa bencana." Sesudah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya pelan. "Aturan seperti ini tidak stabil." Master Tiada Batas menggelengkan kepalanya. "Tidak ada aturan yang sempurna." Pemilik Penatao berujar pelan, "Aku tahu, tapi alam semesta ini membutuhkan keteraturan, kalau tidak, alam semesta ini akan hancur sekarang." Saat berbicara, sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Master Tiada Batas diam. Alam semesta. Umur alam semesta ini bukannya tidak terbatas. Kalau semua alam semesta seperti Bima Sakti dan tidak ada seorang pun yang berkultivasi, umur alam semesta dengan sendirinya akan bertahan sangat lama sekali. Namun, ada banyak sekali kultivator di alam semesta ini. Semakin banyak kultivator, semakin berat beban alam semesta. Terlebih lagi, semua kultivator pada dasarnya menjarah alam semesta tanpa hambatan, terutama para kultivator yang keilahiannya makin kuat. Mereka seperti ingin mengosongkan sumber daya alam semesta dan kemudian menggunakannya untuk memperkuat diri mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, alam semesta pasti akan kewalahan, dan pada akhirnya semua makhluk hidup akan binasa semuanya. Pemilik Penatao berujar pelan, "Aku sudah mengunjungi banyak sekali alam semesta dan melihat banyak peradaban yang indah, tapi peradaban tersebut akhirnya perlahan-lahan mengalami kehancuran karena keserakahan, termasuk peradaban Wan, yang sekarang ini juga mengalami kemunduran. Kalau tidak ada aturan baru untuk mengendalikan alam semesta ini, pada akhirnya akan binasa tidak lama lagi." Master Tiada Batas berujar dengan suara yang dalam, "Bencana kosmik." Pemilik Penatao mengangguk. Walau dewa nyata menekan bencana kosmik selalu ada. Terlebih lagi, perilakunya tidak hanya bertentangan dengan jalannya, tapi juga bahaya besar yang tersembunyi, karena di bawah tekanannya, bencana kosmik hanya akan makin kuat. Master Tiada Batas berujar dengan sungguh-sungguh, "Tidak bisakah itu dihancurkan sepenuhnya?" Pemilik Penatao menggelengkan kepalanya. "Bencana ini awalnya disebabkan oleh semua makhluk hidup. Menghancurkan bencana kosmik sama dengan menghancurkan alam semesta. Jadi, dewa nyata hanya dapat menundanya sebentar." Master Tiada Batas melihat ke ujung pandangannya. "Apa kamu mau Rizal?" Pemilik Penatao tersenyum dan berujar, "Dia adalah pemuda yang baik, dan dia akan mampu memikul tanggung jawab besar di masa depan. Lagi pula, untuk membangun tatanan baru, Sander sendiri tidak akan bisa. Dia membutuhkan beberapa penolong yang mampu, dan para penolong ini, tidak hanya harus punya kekuatan, tapi juga punya karakter yang bagus dan ketenangan pikiran." Master Tiada Batas mengangguk, "Memang." Pemilik Penatao melihat ke kejauhan dan berujar sambil tersenyum, "Selain Rizal, ada beberapa orang lain yang juga pantas untuk dibina." Master Tiada Batas memandang pemilik Penatao. "Kamu tidak peduli lagi pada Sander?" Pemilik Penatao meliriknya kesal. "Dia sekarang adalah orang paling aman di alam semesta ini, oke?" Master Tiada Batas tertawa. Pemilik Penatao mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit, lalu berujar pelan, "Kalau aku tidak salah, perempuan itu mungkin tidak mau menunggu lebih lama lagi." Mendengar ini, senyuman di muka Master Tiada Batas berangsur-angsur menghilang dan dia bertanya, "Kalau Destri melawannya, siapa di antara mereka yang akan menang?" Pemilik Penatao mencibir dan tidak berkata apa-apa. Di sungai waktu, seorang perempuan memegang pedang dan berenang ke hulu. Orang ini adalah Selin.
Sesudah alam semesta nyata sepenuhnya stabil, dia memasuki sungai waktu yang panjang dan membalikkan aliran waktu. Tujuannya juga adalah era lama. Dia bukan mencari Sander, dia hanya melawan arus waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Kekuatan Sander sekarang ini sudah mulai melampaui dirinya. Ini tidak bisa diterima olehnya. Dia masih menyukai perasaan bisa menindas Sander sesuka hati. Bahkan dalam hal seperti itu, dia suka berada di atas, bukan di bawah. Dia yang harus memegang inisiatif. Selin pun segera menghilang ke dalam sungai waktu yang luas. Di era lama, Sekte Wu, Sander masih berlatih di menara kecil. Selain bermeditasi setiap hari, dia juga membaca buku Dewa Peninggalan Wan. Buku-buku ilahi ini tidak hanya berisi banyak praktisi, tapi juga mencatat beberapa teknik magis kuno. Itu adalah kekuatan magis dan teknik rahasia dari zaman dulu, terutama mantra ilahi. Mereka sangat kuat sehingga Sander mencoba melihatnya. Namun, dia tidak mempelajarinya. Dia tidak mau terlalu mengalihkan perhatiannya. Baginya sekarang ini, berlatih ilmu pedang dengan baik adalah hal yang paling serius. Di antara buku-buku kuno peninggalan Wan, yang paling misterius adalah buku kuno berwarna hitam itu. Tidak hanya Sander, tapi Muyan juga tidak dapat memahami teks dalam buku kuno ini, dan kesadaran spiritual tidak dapat memasukinya. Sander dan Muyan mempelajarinya untuk waktu yang lama, tapi masih belum menemukan solusi. Keduanya terdiam sambil melihat buku kuno berwarna hitam di depan mereka. Saat ini, sebuah suara sontak terdengar, "Ini adalah buku harian yang ditulis oleh majikanku." Keduanya tercengang pada akhirnya. Suara peta ilahi. Peta ilahi awalnya ditundukkan oleh roh lencana dewa. Namun, tidak seperti lencana dewa, peta ini selalu sederhana dan diam sesudah memasuki menara kecil. Bahkan kalau roh lencana dewa mau membawanya pergi, dia tetap tidak mau. Bukan karena dia sangat setia kepada Sander, dia hanya menyukai dunia di menara kecil ini. Di sini, waktu tidak hanya berbeda dengan dunia luar, tapi juga terdapat begitu banyak energi spiritual sumber leluhur. Dia punya segalanya dengan tinggal di sini. Jadi, ketika roh lencana dewa memilih tuan perempuan, dia tidak paham. Sangat menyenangkan di sini, kenapa harus pergi? Apalagi pemilik baru ini cukup ramah dan biasanya tidak memedulikan mereka. Apalagi kalau menyerap sumber leluhur, pemilik baru ini tidak menghentikannya dan membiarkannya menyerapnya semaunya. Jadi, dia sangat bingung ketika roh lencana dewa tidak mau tinggal di sini. Sander sontak berujar, "Peta ilahi, maksudmu ini buku harian senior Wan?" Peta ilahi berujar, "Ya, buku harian ini terkait dengan asal-usulnya." Sander sedikit mengernyit. "Asal-usul Wan?" Peta ilahi berujar, "Ya." Sander berujar dengan suara yang dalam, "Memangnya dia punya asal-usul?" Peta ilahi berujar, "Tuan tidak lahir dari batu." Sander menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berujar, "Apalagi yang kamu tahu?" Peta ilahi berujar pelan, "Aku tahu ini adalah buku harian yang ditulis Tuan, ini mencatat beberapa kejadian masa lalunya." Ketika roh lencana dewa bertanya kepada Tuan tentang benda ini, dan Tuan hanya menjawab, "Kebetulan aku di sana." Sander memandang Muyan di depannya. "Senior, apa yang kamu tahu?" Muyan menggelengkan kepalanya. "Tuan tidak pernah menyebutkan apapun tentang apa yang terjadi di masa lalu. Saat aku mengikutinya, dia sudah tidak terkalahkan." Sander melihat buku kuno hitam di depannya. Sesudah merenung sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berhenti mempelajari buku harian hitam itu. Selanjutnya, Sander mulai mengajari Dinda dan yang lainnya untuk berlatih. Kecepatan kultivasi Dinda dan yang lainnya benar-benar menakutkan, terutama Dinda dan Galuh. Dinda sekarang mampu mengerahkan jurus menebas langit menghunus pedang yang dia ajarkan. Terlebih lagi, dalam waktu kurang dari beberapa hari, dia mampu menambahnya jadi 3 jurus. Bahkan dia sendiri pun tergerak oleh bakat kultivasi semacam ini. Sedangkan Galuh, bakatnya sebenarnya tidak lebih buruk dari Dinda. Dia suka menggunakan tinju, jadi Angel lah yang mengajarinya.
Di bawah ajaran Angel, Galuh sudah memahami niat tinju dalam waktu singkat. Namun, Galuh masih sangat takut pada Dinda dan tidak berani melawan Dinda, karena kalau dia melakukannya, dia pasti akan dipukuli. Kecuali Dinda dan Galuh, anak-anak lainnya juga berlatih dengan sangat cepat. Di lubang langit dan tanah rezeki, Sander merasa kalau anak-anak ini benar-benar diberkati karena mereka dilahirkan di lubang langit Wan ini. Kalau diberi waktu, anak-anak ini akan mempunyai masa depan cerah. Ketika dia datang ke tempat ini, keuntungan terbesarnya adalah anak-anak ini. Di Sekte Wu, di aula besar, Iria, pemimpin Sekte Wu, sedang duduk bersila di atas futon, dengan tangan di lutut dan mata sedikit tertutup. Dia masih mengenakan gaun ungu, terlihat anggun dan mulia. 100 sumber leluhur yang dia terima dari Sander sudah diserap olehnya, dan ini sudah meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Sekte Wu punya sumber leluhur, hanya saja tidak murni. Dibandingkan dengan sumber leluhur yang diberikan Sander, bisa dibilang berbeda jauh. Sekarang ini, Iria perlahan membuka matanya dan sedikit menyipitkan matanya. Kalau saja masih ada lagi. Tingkat kultivasinya sudah lama tidak meningkat, tapi kali ini, sumber leluhur Sander sudah memberinya peningkatan besar. Kalau dia mempunyai cukup sumber leluhur, dia bahkan dapat menerobos tingkatan. Memikirkan hal ini, rasa sinis muncul di mata Iria. Namun, dia masih cukup tenang. Dia tidak akan mengambil tindakan sembarangan sampai dia menyelidiki asal-usul pihak lain dengan jelas. Hati-hati selalu lebih baik. Sekarang ini, seorang lelaki tua berjubah hitam sontak muncul di aula. Lelaki tua berjubah hitam itu membungkuk dalam-dalam kepada Iria, dan kemudian berujar, "Ketua, asal-muasal pemuda itu sudah diketahui." Iria sedikit menyipitkan matanya dan berujar, "Katakan." Orang tua berjubah hitam berujar dengan sungguh-sungguh, "Orang ini adalah orang luar. Dia pertama kali muncul di benua Wenta dan mempunyai konflik dengan Sekte Yurian di benua Wenta. Tapi, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Sekte Yurian tidak mencari masalah darinya. Dan sesudah itu, dia datang ke benua Wuta." Iria sedikit mengernyit. "Itu saja?" Orang tua berjubah hitam itu mengangguk. "Hanya itu yang bisa kami temukan, tapi menurut tebakanku, orang ini seharusnya lagi diburu di luar, jadi dia tidak punya pilihan selain melarikan diri ke sini." Sesudah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan, "Karena dia diburu, itu berarti dia tidak mempunyai latar belakang keluarga. Walau dia mempunyai dukungan keluarga, di wilayah kita, keuntungan berpihak pada kita." Iria terdiam dan matanya terlihat tenang. Orang tua berjubah hitam memandang Iria, matanya berkedip. "Ketua, apa kita akan membunuhnya?" Bersambung.